Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Jadi ya dari seluruh rangkaian ini yang harus menjadi kerangka acuan kita untuk pengelolaan dana ini, termasuk juga kita harus segera merumuskan rumusan dasar-dasar bantuan. Nah, sekarang terakhir bantuan desa, Pak. Kan bantuan itu termasuk bantuan desa, Pak. Betul. Kan kita ada 100 nih, yang sekarang 130 ya. Nah, saya ke depan bantuan desa itu selain kemarin saya bikin lomba itu, bantuan desa itu saya nggak mau lebih begitu. Sama dengan BAU dong. Harus ada standarisasi jumlah penduduk dan ruas wilayah. Tidak flat. Tidak flat, minimal begini minimal. Misalnya, ini misalnya ya, bukan berarti bantuannya sekian. Penduduk desanya yang 1.000 sampai 5.000, minimal begitu aja dulu. Bantuannya misalnya 100 juta. Misalnya, penduduk desanya dari ini dulu, dari 1.000 sampai 2.500, misalnya 100 juta. 2.500 sampai 5.000, 125 juta. 5.000 sampai 7.500, 150 juta. 7.500 sampai 10.000, 175. Kemudian 10.000 sampai 12.500, 150. 12.500 sampai 20.000, Sampai ke angka 200. Terus gradasi ya, Pak. ada dong. Sekarang ini, Pak, desanya yang kan kita juga nggak enak juga, Jawa Tengah gede, kita kecil kan, kita juga kepala desa juga sama. Masa kepala desa di Jawa Barat itu kan, coba lihat, dicek desa yang terbanyak penduduknya desa mana? Kalau nggak Bogor, salah Pak. Bogor, kalau nggak salah Bojongkoneng apa tuh? Bojongkoneng. Sok, desa Bojongkoneng Bogor berapa penduduknya? Kalau berapa, 150.000 apa 250.000? Kalau di Tangerang, kalau di Bekasi Tambun Timur. Tambun Itu. Tambun Selatan berapa? Sok, desa Tambun. Kalau di Kerawang desa Duren sekitar 40 ribuan. Bojongkoneng jumlah penduduk tahun 2022 14.165 Satu desa. desa. Yang tertinggi di Bogor desa apa? Kalau di Bogor desa yang tertinggi penduduknya desa apa? Berapa penduduknya? Perasaan ada yang 100.000 lebih deh di Bogor itu. Oh, kelurahan. Kelurahan mana? Oh iya, siap. Oke. Kelurahan. Dan termasuk kelurahan, Pak. Oh iya. Harus mendapat perhatian juga, rasionalitas. Karena ketika desa mendapat berbagai jenjang program anggaran banyak dan perhatian, kelurahan tuh kan nggak bisa waktu itu. Betul. Nah, kita harus cari formula juga. Kan biasanya kalau kelurahan-kelurahan tuh pasti yang diomongnya jalan lingkungan, sanitasi lingkungan, yang seperti itu. Ada data? Desa terbanyak di Google pasti ada. Kalau begitu, sistem IT kita harus segera dibenahi agar data-data ini saya baca, soalnya kan baca IT kemarin ratusan miliar tuh. Nanti ke depan di Google itu kalau sudah diketik desa penduduk terbanyak di Jabar, krek, desa terkaya di Jabar, krek, keluar, desa termiskin di Jabar, klek, desa terkecil di Jawa Barat, klek, keluar. Sekarang di Google susah muncul. Nah, gitu loh ya. Itu yang dimaksud keluhan orang Jakarta. Kok susah akses Jabar? Gitu. Agar IT ini bermanfaat. Ya, oke. Nah, terakhir nih kita. Nah, kita kan sudah jelas begini. Dari proporsi 31 kita udah bagi-bagi. Ada nggak kewajiban dalam setiap tahun yang harus kita bayarkan?
mandatory spending, Pak. Nah, apa itu? Rakyat tinyahuan mandatory spending. Bahasa Sunda, Mas. So, menyahuan rakyat mah. Ai kuring mengerti. Apa yang kewajiban kita yang harus kita bayarkan secara rutin di luar kebutuhan pegawai segala tadi. Ya. Yang pertama salah satunya adalah belanja untuk asuransi kesehatan, Pak. Oke, kita harus bayar asuransi kesehatan jaminan BPJS. Ya kan? Betul, Pak. BPJS yang ditanggung oleh pemerintah. Betul. Kita berapa persen nanggung dari jumlah berapa jumlah penduduk miskin yang harus ditanggung oleh pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di Jawa Barat? Iya, untuk asuransi kesehatan ini terbagi ke dalam 3 sumber ya, Pak. Ya. Dan provinsi mengalokasikan anggaran APBD-nya ke dalam 2 skema. Skema pertama adalah pembayaran dari penerimaan pajak rokok. Oke. Itu sebesar kurang lebih sekitar 35%. Itu langsung diserahkan ke pusat. Untuk kemudian dialokasikan asuransi BPJS bagi masyarakat yang masuk ke dalam DTKS. Oke, DTKS. Nah, kita ini bayar jaminan gitu. Kan orangnya pengen apa? UHC setiap kabupaten kota. Universal Health. Ya. Artinya dijamin semuanya oleh pemerintah. Betul. Nah, kita ini bayar berapa per tahun untuk jaminan itu? Ya. Kewajiban kita harus setor Betul. ke BPJS. Untuk yang skema 1 tadi, Pak, itu Berapa? Kalau diangkakan berapa? Jadi kalau pembayaran untuk jaminan kesehatan ini ada kewenangan-kewenangannya, Pak, ada kewajiban-kewajibannya. Untuk provinsi yang wajib itu adalah kita memberikan bantuan kontribusi untuk PBIJK atau masyarakat miskin, Pak, warga miskin yang bersama-sama dengan pemerintah pusat. Totalnya setiap tahun rata-rata ya, Pak, termasuk di 2025 itu mencapai 461 miliar. Itu porsi kita 2.200 dari 35.000 yang dibayarkan secara total per orang. Jadi Ya kita bayar duit berapa aja? 461 miliar. Ya. Jadi 461 miliar anggaran provinsi itu dibayarkan untuk bayar jaminan kesehatan warga Jabar. Warga Jabar, Ya, betul. ke yang pemerintah masuk pusat. dalam dana apa namanya? DTKS. DTKS. Jadi 461 61 miliar. Itu kita artinya dari 31 triliun itu sudah dipotong gaji pegawai segala macam tadi total 15 triliun kurang lebih harus bayar ini rutin 461 miliar. Terus bayar apa lagi yang bersifat kita hutang apa? Termasuk yang ke kabupaten kota, skema kedua, Pak. Oh, kita bayar ke kabupaten kota. Betul. Berapa kita bayar ke kabupaten Jadi kota? kewajiban yang kedua selain skema yang tadi kita kirim ke pusat adalah transfer ke kabupaten kota sebesar 40% dari kewajiban kabupaten kota. Berapa nilainya? Itu kurang lebih ada sekitar Awalnya sampai dengan 900 miliar, Pak, Sekarang kalau kita 40%. Tapi dengan kebijakan baru di Pergub yang sudah dikeluarkan, provinsi itu sesuai dengan kemampuan keuangan secara proporsional. Nah, jadi berapa kita? Tahun 2025 ini direncanakan 481 miliar. Berarti sudah hampir 1 triliun Iya. uang itu untuk bayar jaminan kesehatan. betul. Warga, hampir 1 triliun ya, hampir 1 triliun warga. Oke, berarti tinggal 14 lagi tah duitnya, 14 triliun lagi. Betul. Nah, terus kemudian bayar apa lagi? Kita yang harus dibayar. Yang kedua adalah bagi hasil penerimaan pajak provinsi, Pak. Nah, udah orang udah sebelumnya udah pada tahu. Betul. Yaitu sudah dibagi lagi tuh sekitar 6 triliun. Betul, 6 Kan, triliun enggak, dari enggak. pajak kendaraan, Pak. Betul. Ya kan 33 kita mengambil dari 31, Pak. Kan yang itu sudah nggak diambil, yang 37. Kita udah nggak ngomong itu. Itu bisa ya? Nah, Masih ada di situ. Masih besar, Pak, di situ. masih ada juga. Masih ada, Pak. Jadi pajak provinsi itu kan ada 5, Pak. Oh, bukan pajak kendaraan bermotor, bukan. Pajak Bagi kendaraan. hasil pajak berapa lagi yang harus Betul. dibayarin? Jadi pajak kendaraan bermotor itu tadi yang 6 triliun. Udah, sekarang kita ngebagi Kemudian pajak yang apa lagi? Ada pajak rokok, ada pajak bahan bakar Nah, kendaraan, berapa total yang harus diberikan lagi? dan pajak air permukaan. Berapa total? Pak Den, belanja untuk bagi hasil itu kurang lebih sekitar
transfer ya 5,4 triliun juga ya. 5,4 triliun, tinggal 9 triliun lagi ini duit kita. 9 triliun lagi. Oke. Betik. Tinggal 9 triliun lagi. 9 triliun lagi. Iya. Dari 9 triliun itu kita harus bayar apa lagi yang menjadi kewajiban rutin kita? Selain pemeliharaan gedung kantor apa lagi? Itu Kertajati kita harus bayar berapa? Kertajati bentuknya penyertaan modal. Harus rutin tiap tahun. Tidak menyesuaikan dengan kebijakan. Untuk Kertajati tahun 2025 berapa? Tahun ini dialokasikan penyertaan modal sebesar 50 miliar. 50 miliar penyertaan modal untuk Bandara Kertajati. 50 miliar. Apalagi biaya pemeliharaan yang harus kita lakukan? Secara mandatori itu ya. Aset pemerintah provinsi yang harus dipelihara? Itu masuk ke fixed cost Pak, yang tadi yang 5 triliun tadi ya. Apa yang terbesar dari 5 triliun? Pemeliharaan yang tertinggi di luar gedung kantor? Perjalanan dinas ya. Bukan, maksudnya pemeliharaan. Pemeliharaan ya gedung sate ya, Setda ya. Ya itu gedung sate, Setda, iya kan kemarin sudah ada komponennya. Betul. Yang itu untuk semuanya 400 sekian. 900 miliar kita bilang bisa nggak setengahnya ya. Kemarin itu kan anggaran gubernur tuh, anggaran sekretariat daerah ya. Itu udah apalagi misalnya Pusdai berapa? Pusdai itu alokasinya dari biaya mandiri ya, mandiri dari penerimaan dari infak masukin selain Pak, tapi juga ada pemeliharaan diusulkan. Subsidi besar, kita Pak. Berapa? Nggak besar Pak, hanya sekitar 1,5 miliar. 1,5 miliar per tahun ya. Terus masjid apa lagi? Al-Jabar mencapai 40 miliar. Biaya pemeliharaan per tahunnya Masjid Al-Jabar berapa? Al-Jabar itu ada di 42 Pak. 42 miliar. Al-Jabar per tahun biaya pemeliharaannya 42 miliar ke tahun. Ada hutang nggak yang dibayar pemerintah pusat yang harus dibayar? Pen Pak. Apa itu pen? Pen yang dioperasi itu. Dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi. Di tahun dia 2021. Kita pernah pinjam duit. Betul. Berapa pinjam duit Pemprov? 2,2 triliun. Ya. Tahun berapa? 2021. Kita cicilan yang keberapa sekarang? Sekarang yang keempat Pak. 4. Yang Ya. keempat. Berarti lunas dong sekarang? Sampai 2029 Pak. Hah? Sampai 2029. Sampai Bapak Selesai. Saya tenginjem jujuk punya duit. Ya, tapi tanggung jawab pemerintah. Nah, dulu dananya dipakai apa? Pinjam itu. Di pembangunan infrastruktur, Pak. Apa aja yang dibangun? Infrastrukturnya jalan, terus juga pengairan, air limbah, terus juga ada permukiman, ruang terbuka hijau, selanjutnya sarana peribadatan, revitalisasi pasar, dan satu lagi. Masjid Al-Jabar dari dana pen kemudian? Iya Pak, Oh. itu sarana peribadatan. Oh, jadi Al-Jabar itu dibangun dari dana pinjaman Termasuk bagian. Pen berapa yang dibangunkan ke situ dulu? Detailnya saya nggak tahu. tidak. Yang jelas bahwa dari uang yang dipinjamkan dulu menjadi kewajiban selama 5 tahun ke depan harus dicicil 500 miliar Ya. per tahun. Total pokok utangnya 3,4 triliun Pak. Oh, 3,4. Dibagi 2 termin Pak. Dibagi 2 termin. Karena ada Tahun 2. 2021 Oh, iya. 2,9 triliun, kemudian berikutnya 1,9 Oh, triliun. itu pokoknya punya kewajiban nyicil aja. Cicil. Ya, Bapak yang nyicilnya Pak. Enggak, bukan saya, pemerintah provinsi. Saya punya duit dari mana? Ya nggak ada masalah kan, karena itu kan untuk kegiatan pembangunan gitu dulu. Iya. Ya, sekitar 566 Miliar. per tahun, itu sampai 2028. Mm-mm. Selanjutnya baru di tahun akhir 211 miliar menyicilnya. Jadi memang ada ini Bisa minta penghapusan nggak ya ke pusat? penghapusan Mas. Utang. Diajukan aja Pak bisa. Ya Allah, untuk Jawa Barat ya hutangnya berapa? 3,4 triliun. 3,4 triliun. Sekarang sudah cicilan tahun keempat Pak. tahun keempat. Ya hapusin ya. Saya mau bangun jalan sama sekolah-sekolah. Udah.
Ya, itu yang menjadi beban terberat kita, Pak. Ayolah, jangan anggap beban berat, semua beban ringan. Oh, beban Nggak ada ringan. masalah, hutang pen 500 miliar, mudah-mudahan ke depan pendapatan kita meningkat. Amin. Pendapatan nggak apa-apa, pen 500 miliar asal pajak kendaraan bermotornya dari 9 triliun nanti naik ke 11 triliun. Amin. Lunas segitu mah, Pak. Harus optimis. Gitu. Jadi jalannya harus mulus dulu Harus ya, Pak? mulus-mulus, awas ya kok aing jalan halus ya temayar, awas. Ya sudah kan kalau dari sisi prinsip-prinsipnya sudah, bahwa dulu kita tidak berarti dulu kita pernah ngutang tetapi uang kita dibelanjakan untuk yang lain, gitu loh Pak. Nanti kita nggak boleh dulu kita ngutang, optimalkan aja kemampuan kita untuk diri kita dulu, sehingga kalau kita tidak mampu banget, sudah tidak ada, ya baru kita ngutang. Kalau saya sih logikanya kan, kalau dalam rumah tangga, kalau kita jangan sampai ada kejadian begini, misalnya begini, uang kita dikasih pinjam ke tetangga, dikasihin ke saudara, kita beras nganjuk ke warung. Nggak boleh itu Pak. Gitu. Kan sama dengan begitu, kita punya gaji nih, pendapatan sebulan, kasih tetangga, kasih saudara gitu kan. Anak-anak sekolah kita pinjam uang Bang Emo, jangan Pak. Udah gitu. Kita fokus, saya ingin mulai sekarang itu kita fokuskan suruh belanja kita itu menjadi kewajiban kita berdasarkan undang-undang. Kita wajibnya apa sih menurut undang-undang, itu aja dulu kita laksanakan. Sebelum kita memberi pada yang lain. Jadi kalau nanti ada dana bantuan hibah, kemudian dana bantuan sosial yang bukan kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan atau banyak yang kemudian tidak kita anggarkan, ya kita jujur-jujuran hari ini kita fokuskan dulu untuk satu, bayar hutang, pen. Yang kedua, membangun sesuatu yang menjadi kewajiban pemerintah, bangun jalan, memberikan layanan rumah sakit, layanan puskesmas, menyiapkan RKB baru untuk sekolah-sekolah. Kita fokuskan itu dulu. Kalau kita sudah itu terpenuhi, baru kita bagi-bagi uang buat tetangga. Nah kemudian nanti termasuk saya kemarin bertanya kepada Om siapa? Purnomo. Om Purnomo, apa manfaat dari IT itu bagi layanan sosial, akses terhadap publik? Nah ini kan contoh-contoh yang sederhana tadi. Ayo coba cari penduduk Jawa Barat yang terbanyak desa mana. Wah, harusnya kan dalam waktu sekian detik harus datanya keluar. Yang gitu-gitu kan bisa di Google kan? Bisa. Nah, berarti harus segera dimasukkan di Google Om. Data penduduk update dalam setiap hari penduduk Jawa Barat. Tiap hari harus nanti kalau saya tuh pengennya di Google kita ini orang tuh sudah bisa tahu berapa hari ini yang lahir. Berapa hari ini yang meninggal, berapa hari ini yang nikah, berapa hari ini yang putus cerai di pengadilan agama. Penting bagi saya yang begitu-begitu. Ini harus akses setiap hari kan, update. Nah sekarang gini, kita lihat data di Google misalnya, data penduduk Jawa Barat itu kan data yang 3 bulan yang lalu. 6 bulan. 6 bulan. Hari ini kan terjadi perubahan, ada yang meninggal karena kecelakaan, karena sakit di rumah sakit, ada yang lahiran, kan tidak update. Nah gimana caranya nanti semua kita ini terkoneksi Pak, sistem data kita ini terkoneksi ke setiap desa, kelurahan, kecamatan, bahkan sampai tingkat RT, terkoneksi ke rumah sakit bersalin, terkoneksi ke bidan, terkoneksi ke rumah sakit umum. Kan ke rumah sakit umum data meninggal harus segera update, bahwa pasiennya yang masuk siapa, yang keluar siapa, yang keluar itu yang keluarnya sehat siapa, yang keluar dalam bentuk mobil jenazah siapa. Itu kan dalam sistem pembayaran mereka kan masuk, kan itu bisa terintegrasi, bisanya gitu. Harus bisa Pak. Oh, harus bisa. Termasuk pelayanan sekolah ya Pak, pendidikan. Iya, pendidikan. Nah itu harus ini. Nah kemudian misalnya penduduk desa mana sih yang paling banyak penduduknya? Saya dari dulu tadi saya pasti Tambun Selatan. Nah, Tambun Selatan itu 113.013 ya data yang dulu. Nah kemudian kalau di
Kalau di Karawang tuh Desa Duren saya ingat betul, itu di atas 40.000 penduduknya. Kalau di Bogor itu, kalau saya kan tuh punya data Pak, saya lengkap yang gitu, yang pegangnya namanya Hendrik, staf saya. Kenapa? Untuk jadwal keliling Pak saya mah. Oh penduduknya di sini berapa, di sini berapa. Nah yang paling tinggi Bogor Desa Pabuaran Pak, penduduknya 76.900. Makanya masa bantuannya antara yang 113.000 sama dengan penduduk 2.500. Ya. Akhirnya kesana juga itu. Nah, kita nanti buat rasionalisasi Pak. Udah dibikin indeks per satu anggota penduduk bantuan itu dana hibah. Karena di situ akan berefek pada saat penanganan problem masyarakat. Saya akan memfokuskan dana desa itu kan, kalau infrastruktur desa itu kan sudah ada di dana desa pusat. Ketahanan pangan 20% kan sudah ada di dana desa pusat. Saya akan fokus pada penanganan kasus stunting dana desanya ini, sehingga nanti bisa jadi dikelolanya oleh misalnya tim penggerak PKK desanya. Kemudian selain berindeks begitu juga kita lihat data stunting yang tertinggi itu di desa mana, kelurahan mana, solusinya apa, kan begitu Pak. Nanti stimulus dana itu untuk penanganan. Kalau infrastruktur kan nanti kita kerjakan dengan nanti infrastruktur itu jangan khawatir. Nanti ada kan di provinsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa? Ada. Itu di situ infrastruktur ada Pak, dan bentuk TMMD segala macam, infrastruktur jalan dari situ. Kemudian di Dinas Pendidikan jalan-jalan menuju sekolah. Di Dinas Kesehatan bisa juga jalan-jalan menuju puskesmas, menuju daerah-daerah, menuju bidan yang melahirkan. Kan bisa. Kemudian di Perkim jalan lingkungan, banyak Pak proporsi jalan itu, sehingga bisa jadi bahwa tidak bertumpuk di di Dinas PU, tapi tersebar karena tidak ada satupun layanan di Jawa Barat yang daerahnya adalah daerah dataran secara umum yang tidak memerlukan akses jalan. Makanya kalau ingin menumbuhkan ekonomi, ingin meningkatkan IPM, ingin meningkatkan kualitas kesehatan warga, kuncinya cuma satu Pak, jalan. Karena ekonomi bergerak kalau ada jalan. Ekonomi daerah disebut tertinggal itu manakala dia susah dijangkau lewat jalur darat, itulah daerah tertinggal. Daerah tertinggal kan itu. Nah, berikutnya nanti yang mohon saya takut lupa diingetin juga bahwa kita ingin membuat runway itu. Runway ya pesawat ya. Itulah yang dibikin juga tuh. Apakah mau nyimpennya di Bina Marga, di Disub, di daerah-daerah yang pantai-pantai, di beberapa pantai strategik dibikinin jalan beton sepanjang 2 km biar lebih panjang. Untuk runway pesawat dalam keadaan darurat Pak, bencana alam. Aksesnya biar cepat, yang terutama pesawat kecil itu. Di Jogja ada Pak, bisa dilalui kendaraan. Iya. Ketika dipakai bisa buat. Nah itu, jadi misalnya tetap aja pakai badan jalan umum, cuman di titik tertentu kita buatkan seperti itu. Kan nggak usah juga hanya fokus untuk pesawat, gitu loh. Misalnya jalan Jayanti, Sindang Barang, Santolo, Sindang Barang, Jayanti, Sindang Barang. Kan jalannya udah gede tuh. Khusus untuk ini pinggir laut gedein. Perkuat. Sekian kilometer serat. Jadi mobilisasi kita cepat Kemudian yang dinas kelautan itu hampir semua muara tempat ini kapalnya itu dangkal, Pak. Harus dikasih inventaris beko yang ponton itu yang bisa ngambang. Itu Pak. Jadi kelengkapan kita tuh banyak dan bisa digerakin setiap waktu. Di provinsi itu kaya, belanja asetnya banyak, gagah. Dan kita nanti harus beli tuh helikopter, bukan untuk gubernur helikopternya. Helikopter untuk penanganan bencana, BPBD. Kalau ada kebakaran hutan, Pak, kita harus nunggu Basarnas. Kalau kita punya, Pak, udah tinggal digerakin sebelum hutan 4.000 hektar terbakar bisa tertangani. Udahlah, kita ini harus siaga
Siap. Walaupun kalau kita pasang alarm bencana nggak pernah ada yang nyala pas setelah setahun anggaran, Pak. Keburu mati duluan. Gitu.